Halo, assalamualaikum. Sekarang saat ini kita bersama rekan saya yang bernama siapa namanya kan? Ahmad Hifni. Tapi kalau nama Instagram Jatul Cafe. Jatul Cafe. Sorry teman-teman. Soalnya di sini suaranya terganggu oleh kendaraan-kendaraan yang lewat. Kita pakai masker dulu ya. Kelihatan tampangnya, Biar nggak kelihatan ompong saya. Oke. Langsung saja kita sharing-sharing bersama Kak Hifni. Beliau salah satu pengajar pondok pesantren sekaligus guru di salah satu SD di Kecamatan Curug. Nah, saat ini kita akan sharing-sharing terkait keislaman. Kebalik dong. Kebalik. Sharing-sharing keislaman sama beliau. Saya tadi sudah menyortir pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya. Dan yang pertama adalah yang saya sortir itu dari @Muhammad Andres. Nggak kelihatan apa sih? Nah. Pertanyaan yang pertama itu terkait keislaman ya. Ini mungkin agak intim dan agak fundamental dari keislaman. Kenapa sih kita harus bertauhid? Nah, silakan. Perlu saya jawab? Jangan, Kasep. Nah, dengan mengenai pertanyaan tadi ya, bagaimana kenapa kita harus bertauhid ya? Iya. Karena kalau kita secara ini ya, kalau bertauhid itu artinya kita untuk mengesahkan Allah, artinya Allah Tuhan kita itu adalah Maha Esa, artinya tidak ada yang bisa kita diduakan atau tidak ada yang bisa kita diperanakan, hanya berbentuk ya tunggal. Tunggal itu artinya tidak ada satu-satunya selain Allah. Nah, itu tadi. Apa tadi, Bang? Tadi jawaban kenapa sih kita harus bertauhid. Nah, jawabannya karena manusia harus bertauhid itu karena apakah? Kita harus mengesahkan Allah Untuk kita bisa mengenal Tuhan kita. Nah, Karena Tuhan kita itu tidak bisa diduakan dan tidak bisa diperanakan juga. Jadi hanya tunggal yang seperti dikatakan surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Ya, apa artinya, Bang? Allah itu satu. Hah? Kalau satu berarti ada satu lagi. Satu, tidak ada yang lain. Bukan. Kalau di dalam bahasa filsafatnya, kalau satu itu berarti ada satu lagi. Tapi kalau Kesananya ada misalkan dua kita gitu. tunggal, Oh. nah berarti itu tidak ada dua-duanya atau tidak ada lagi yang berbentuk atau Tuhan selain Allah. Nah. Oke, kemudian saya pernah saya ditanya sama teman saya, itu orang non muslim. Beliau bertanya begini, Ya. Ki, kamu kapan Islamnya? Nah, Nah, di situ saya lintir lah gitu kan. Lintir gimana ya cara memahaminya, cara ngejawab pertanyaan itu. Saya telaah pertanyaannya, muncullah kenapa, kapan kamu Islam? Saya garis bawah itu pertanyaannya, kapan? Setelah saya jawab sama data dong gitu. ya. Gimana datanya tuh? Tanggal segini, bulan segini, tahun ini, jam segini. Dia nggak berkutik lagi. Apakah itu jawaban yang konkret? Betul? Apa gimana? Dalam secara definisinya, Islam itu artinya kita adalah selamat. Ya. Selamat. Ya, artinya selamat dalam dunia wal akhirat. Itu dalam ajaran yang terbentuk dalam menurut para ulama. Tapi dalam secara pengertiannya, Islam itu yang adalah rukun-rukun Islam yang pertama yaitu adalah membaca syahadat. Dan yang kedua yaitu adalah menunaikan atau mendirikan
sholat, dan yang ketiga itu adalah membayar zakat, dan yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Itu ya, haji bagi yang mampu. Yang mampu. Nah, kapan sih kita adalah itu diislamkannya? Yaitu adalah ketika kita yaitu pertama menjalankan rukun yang pertama, yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu adalah membaca syahadat. Tapi kan ya kalau sejak kecil kita kan pastinya nggak mungkin langsung membaca syahadat ya bang ya. Nah itu tuh perlu dipertanyakan juga tuh. Tapi kadang kita pas waktu berojol Iya. keluar lah dari situ, dilahirkan langsung diazani tuh, diazanin terus dikomatin. Apakah itu syarat buat kita langsung Islam? Udah dikomatin, udah diazanin, si bayi itu langsung Islam apa enggak gitu? Kalau menurut saya pribadi, untuk si bayi itu ke dalam kita udah merojol ya, bahasanya seperti itu. Merojol lalu bersama orang tuanya diadani dan dikomatin, itu agar untuk bisa mengenal Tuhannya dan mengenal siapa nabinya. Karena dalam kalimat syahadat, dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan di situ pun ada bacaan lafaz adzan. Nah, disitulah bahwa untuk bisa si cabang bayi itu untuk bisa mengenal namanya Allah dan nama nabinya gitu, supaya bisa menanamkannya dulu di dalam hatinya, bisa memperingatkan setelah dia dewasa. Jadi seperti itu menurut saya. Iya. Jadi ya saya juga yang masih belajar, mungkin ada masyarakat atau belum bisa memuaskan dalam jawaban saya, bisa dipertanyakan lagi oleh ahlinya juga gitu, di lingkungan sekitar daerah kalian. Iya. Tadi kembali lagi kepada pertanyaan saya tuh, pernyataan saya tentang apa namanya tadi? Kapan Islamnya? Apakah saya benar menjawab seperti itu? Apa gimana? Sebenarnya juga kalau kapan diislamkannya itu mungkin ya kita sejak dari awal kita lahir juga sudah Islam, karena itu karena gitu. apa ya? Karena dari orang tua kita juga gitu kan. Enggak lah. Tadi merujuk kepada perkataan Kang Hipni tadi, bahwasanya kita Islam, syarat Islam itu ada 5 ya. Yang pertama syahadat dong gitu. Berarti kalau seandainya baru keluar dari orang Islam itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu belum Islam. Gitu kan Ya. Nah berarti belum Islam kita. Tapi kan karena kalau orang tua misalkan udah gitu mengingatkan, berarti sudah kan disyaratkan atau diwakilkan gitu tuh. Jadi kayak gitu. Kalau ada menurut saya atau menurut saya pernah didengar gitu tuh dalam yang apa? Lanjut. Dalam yang udah dijelaskan gitu, udah pernah ya sharing-sharing juga, ada ya seperti itu jawabannya. Gitu ya. Ya, Tapi walau alam kata saya juga kan. Tapi kan tadi kata Kahim gitu, rukun iman ada 5. Yang pertama Rukun Islam. iya, rukun Islam ada 5. Iya, rukun Islam bro. Udah, jangan hujat saya. Oh iya, saya juga nanti dulu. Rukun iman ada 5. Yang pertama syahadat. Nah, kalau seandainya tadi kata Kahim ini keturunan orang Islam sudah pasti Islam, berarti rukun Islam ini nggak berfungsi dong gitu. Nggak berfungsi dong. Kita nggak masalah nggak ngucapin syahadat, berojolnya dari orang Islam udah pasti Islam kita gitu enggak? Tapi ya nanti ya kalau misalkan kita pastinya kan kalau bisa memberikan itu belum kita memiliki akal atau pastinya kendaraan bersih lah. Tapi kalau kita misalkan sudah umur 7 tahun, nah dari situlah kita diajarkan bagaimana kita untuk mengenal, untuk bisa mengenal apa arti 2 kalimat syahadat itu, untuk bisa kita praktekannya dalam kehidupan sehari-harinya juga.
enggak gitu. Sensor guys. Oke, mungkin udah lebih dari 10 menit kita cukupkan. Waduh, parah. Terima kasih. Jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf ya. Serius. Ini hanya sering-sering tentang keislaman. Jadi jangan gunakan, jangan jadikan ini patokan. Yang harus dijadikan patokan ialah Quran dan hadis. Gitu. Kalau yang benar dari kami silahkan diambil, kalau yang enggak silahkan dibuang jauh-jauh. Dan yang benar itu jangan langsung dimasukkan, jangan langsung dicerna, ditanyakan lagi ke teman-teman yang lebih ahli di bidangnya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.